Itu dia yang disebut sebagai sistem pemuridan, menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Itu berbeda dengan Taurat dan Kitab Para Nabi, berbeda dengan religi apapun. Halo? Jadi Yesus tidak membuat agama apapun, tetapi menjadikan murid Tuhan. Agama apapun monggo. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku, kita jumpa lagi. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang langka. Keajaiban 40 hari. Apa itu? Kita akan mendengarkan dahulu satu pujian. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Yang pergi menggantikan mahkota kemuliaanmu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, kau rela berkorban. Sudahkah Anda memiliki karcis bom? Wow. Saudaraku yang kekasih, selama 40 hari yang kita peringati ini, ya, Tuhan Yesus menyampaikan, Roh Tuhan menyampaikan bom
kepada banyak orang, bahkan lebih dari 500 orang, saudaraku. Apa itu bom? Bom, Pak Matius pakai istilah bom adalah bangkit dari antara orang mati. Suatu berita yang luar biasa, yang sesungguhnya ditunggu oleh banyak manusia. Tetapi sayangnya cuma diperingati sebentar saja. Kayak sekarang. Padahal ada suatu hal yang ajaib pada waktu itu. Matius 27 ayat 52. Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Kuburan-kuburan terbuka 2000 tahun yang lalu. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, diambil oleh waktu sang anak manusia rohnya masuk ke alam maut, menginjili selama 3 hari 3 malam. Maka mereka yang percaya kepada Tuhan dibawa ke muka bumi untuk membantu Tuhan Yesus memberitakan bangkit dari antara orang mati. Mengapa tidak banyak orang memahami kebenaran ilahi kebangkitan pertama dari antara orang mati walau mereka memperingatinya? Saudaraku yang kekasih, analoginya seperti seorang yang merayakan, seperti seorang yang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! 178 tahun 45, tetapi berada di penjara. Ini yang banyak terjadi, saudaraku, karena banyak dosa, maka dia dipenjara di dalam kerajaan maut dan kerajaan maut, sehingga mereka tidak memahami apa yang disebut sebagai bom kebangkitan pertama dari antara orang mati yang ditunjukkan, bukan hanya teori ya, ditunjukkan oleh roh yang bangkit dari antara orang mati, yaitu roh anak manusia. Dan kemudian tadi sudah dibaca, membawa roh-roh yang dari orang kudus yang percaya kepada dia, dan kemudian menyampaikan berita itu selain kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Saudaraku yang kekasih, ternyata setelah 2000 tahun ini, berita itu menjadi menguap, tertutupi, tertimbun oleh berita atau oleh apa yang disebut sebagai kebangkitan orang mati, versi Taurat dan Kitab Para Nabi. Artinya versi lama. Sampai-sampai Tuhan mengatakan percuma. Ya, Yesus bangkit dari antara orang mati jadi percuma sekarang. Di kemudian hari percuma. Karena apa? Yohanes 11 ayat 24. Yohanes 11 ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lebih lengkap dari 25 sampai Yohanes 11 ayat 23 sampai 25, supaya kita tahu apa itu kebangkitan pertama, apa itu yang kebangkitan kedua yang dipercaya oleh mereka sebagai satu-satunya kebangkitan nanti setelah kiamat.
Yohanes 11 ayat 23 sampai 25. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit, kata Yesus kepada Marta. Marta yang orang Taurat dan kitab para nabi, yang orang Yahudi asli, menjawab. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, pada waktu setelah kiamat, lalu ada yang disebut sebagai penghakiman, lalu dibangkitkan. Lanjut. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yes, dia akan, rohnya akan hidup. Jadi nggak usah tinggal di alam maut, nggak usah disiksa di alam maut, api penyucian atau apapun istilahnya, siksa kubur. No, justru itu 2000 tahun yang lalu Sang Anak Manusia tertunjuk oleh banyak orang bahwa dia disalibkan dan mati betulan, bukan mati pura-pura. Kenapa? Ditusuk perutnya. Selain kehabisan darah, saudaraku yang kekasih, tetapi ditunjukkan bagaimana kalau mati, orang kudus mati, kemudian rohnya tetap hidup. Dan tidak hanya teori, menemui banyak orang. Saudaraku yang kekasih, lalu kita sedang memperingati 40 hari Yesus berkeliling-keliling lah, bertamasya lah. Kalau saudara mau ngomong, kok bertamasya Pak? Ya iyalah, karena dianggap demikian. Cuma diperingati gitu aja, tanpa makna. Padahal maknanya luar biasa, keajaibannya luar biasa. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita lanjutkan, apa saja sih keajaibannya? Tentu saja, kalau ada yang bicara bahwa Yesus bukan Yesus yang mati, tentu saja orang Yahudi tidak akan kemudian menyuruh agar kuburannya dijaga ketat. Matius 27 ayat 62 sampai 66 dijaga ketat, sehingga nggak mungkin palsu-palsuan. Matius 27 ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu. Perintahkanlah untuk menjaga kubur itu. Sampai hari yang ketiga. Sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Saudaraku yang kekasih, dijaga kuburnya. Ya. Bom mula-mula bangkit dari antara orang mati, mula-mula dilihat oleh penjaga-penjaga tersebut. Sehingga berlari ke kota berkata bahwa Yesus Kristus, oh tidak, yang disalibkan itu Yesus Raja telah bangkit. Dia melihat. Maka seperti yang minggu lalu Pak Matius sampaikan, atau yang YouTube yang lalu, bahwa dia kemudian menjadi murid Tuhan. Saudaraku yang kekasih, penjaga-penjaga lari ke kota. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dia ngelihat, ya, batu yang segitu besar, yang tidak bisa diangkat,
terbuka. Yesus keluar. Ini dia. Maka mereka mengatakan, mereka kagum. Mereka kemudian percaya bahwa yang mati itu bukan orang biasa, saudaraku yang kekasih. Lanjut. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudaraku yang kekasih, itulah yang kemudian tersiar hoaknya. Ya, hoaknya tersiar. Dari 2000 tahun yang lalu ternyata sudah ada hoak. Saya ingin sampaikan kepada saudara, fakta-fakta itu justru memperkuat bahwa ada kebangkitan pertama orang mati ditunjukkan, disaksikan, diberitakan, tidak cuma teori. Saudaraku yang kekasih, lalu apa yang dikerjakan selama keajaiban apa selama 40 hari yang disampaikan? Saya sampaikan garis besarnya aja. Ya, saudaraku 5 aja deh. Karena 5 juga udah banyak banget tuh. Tetapi bukan soal banyaknya, tetapi mutunya. Dan itu dibutuhkan oleh saudara dan saya dan seluruh umat manusia. Yang pertama adalah dia kemudian mendelegasikan wewenang ilahi kepada 10 orang muridnya. Muridnya kan 12 ya. Yang satu Yudas sudah meninggal, bunuh diri. Terus yang satu lagi Petrus nggak percaya. Ya nggak hadir waktu itu memang. Nggak hadir. Kalau hadir dia ngelihat Yesus nembus tembok. Saudaraku yang kekasih, ada pendelegasian orang-orang yang luar biasa. Yang berlaku sampai hari ini, sampai mendatang. Yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Apa itu? Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sekarang aku mengutus kamu, apa itu? Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yes. Ada kekuatan, kekuasaan yang dimiliki oleh murid Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu berlaku terus-menerus. Sangat dibutuhkan pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat oleh setiap orang. Saudaraku yang kekasih, itu disampaikan oleh Yesus pada waktu apa? Pada waktu anak manusia hidup? No. Setelah Yesus anak manusia meninggal, rohnya lah yang menyampaikan itu, yang mendelegasikan wewenang ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi perintah ilahi kepada murid-muridnya. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu dia yang disebut sebagai sistem pemuridan. Menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Itu berbeda dengan Taurat dan kitab para nabi. Berbeda dengan religi apapun. Halo? Jadi Yesus tidak membuat agama apapun, tetapi menjadikan murid Tuhan.
agama apapun monggo. Ya, tetapi menjadikan murid Tuhan. Murid Tuhan itu terselamkan. Terselamkan itu bukan berarti soal baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi benar-benar merasakan hidupnya dipimpin oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu namanya murid Tuhan. Dan itu diperintahkan sejak 2000 tahun yang lalu. Kapan? Pada saat Roh Yesus bangkit dari antara orang mati kepada murid-muridnya, dan seterusnya kepada murid-muridnya. Namanya membentuk murid-murid kan. Oh, terus sampai hari ini dan mendatang. Saudaraku yang kekasih, murid-muridnya memiliki tadi pendelegasian wewenang ilahi. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga adalah meyakinkan murid-muridnya. Ya, tapi kita baca dulu Markus 16 ayat 15 sampai 20. Perhatikan baik-baik. Apa yang beredar di antara murid-murid Tuhan, supaya saudara paham nanti bedanya ya antara metafisis dengan keilahian. Ini tentang keilahian. Markus 15 ayat 16. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, bukan binatang ya, makhluk. Yang dimaksud adalah makhluk hidup, makhluk manusia. Terus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Kalau percaya dan dibaptis masukin ke dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang hidup, maka lanjut. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang memiliki yang percaya. Tanda-tanda menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan mengusir setan. Maka setan paling takut sama pengikut Kristus. Kenapa? Karena memiliki kuasa untuk mengusir setan. Tapi bukan berarti saudara murid Tuhan malam-malam ke kuburan diusirin setan-setan. Enggak kayak gitu, karena yang setan yang diusir adalah setan di dalam manusia yang mau datang ke Tuhan. Kalau yang nggak mau datang ya nggak diusir, karena harus dilepaskan. Lanjut. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Di dalam pelayanan dapat terjadi hal-hal yang demikian, yang ilahi. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yes. Terangkatlah ke surga, ke Firdaus sebetulnya, surga tingkat 3, karena kata terakhirnya ada di sebelah kanan Allah. Ya, bukan di surga kekal bareng-bareng Allah, bukan. Tapi di Firdaus, seperti pada waktu membawa si orang yang di samping Tuhan yang percaya kepada Dia. Hari ini juga engkau akan bersamaku ke Firdaus. Saudaraku yang kekasih, meyakinkan murid-muridnya bahwa Yesus bukan sekedar nabi. Nah, mereka bisik-bisik, "Waduh, saya pikir itu," kata-kata orang-orang Yahudi, hampir kebanyakan, bahwa nantinya itu kerajaan Allah adalah mengusir orang-orang yang disebut sebagai penjajah. Penjajahnya orang Roma. Saudaraku yang kekasih, bukan itu. Yesus adalah Mesias ilahi. Maka beritakanlah kerajaan Allah. Ya, Lukas 24 ayat 21 sampai 23. Lukas 24 ayat 21 sampai 23. Padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Padahal kami mengharapkan bahwa yang dapat membebaskan dari bangsa Israel itu ya Yesus yang elu-elukan. Ya bukan elu-elukan Betawi ya, elu-elukan, bajunya dilepaskan, ditaruh di depannya Yesus naik kuldi. Lanjut. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Ya. 25. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Hai kamu orang bodoh, kata manusia yang tidak seperti anak manusia, tidak seperti Yesus, berbareng-bareng di jalan, di perjalanan. Lanjut. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Itu yang diajarkan Tuhan kepada murid yang ketemu, ya. Saudaraku yang kekasih di jalan. Bahwa mereka kemudian tercelik. Apalagi setelah Yesus membuka pikiran mereka agar mereka memahami kebenaran ilahi. Ini yang banyak terjadi, bahwa banyak orang masih ada tutup selubung sehingga nggak paham keilahian. Ya, saudaraku yang kekasih, Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Sengaja saya bacakan supaya apa sih yang terjadi pada banyak manusia. Ya, lanjut. Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Dia memiliki kacamata ilahi, istilah saya. Lanjut. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Itu dia. Tadi udah disampaikan, tidak hanya beritanya aja, tapi diberikan wewenang ilahi, tadi udah dibaca. Saudara, yang keempat adalah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang roh Tuhan yang bukan tubuh alamiah. Ya, beberapa kali menemukan Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. And then? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, saudaraku yang kekasih, roh Yesus bisa nembus tembok. Ya, bisa berupa orang lain, bisa berupa yang lain. Untuk apa? Ya, supaya mereka murid Tuhan dan kita terbiasa dididik untuk memahami keilahian Yesus, rupa ilahi Yesus. Saudara,
rupa roh Yesus. Mari kita tengok rupa roh Yesus sekarang. Wahyu 2 ayat 12 sampai 18. Wahyu 2 ayat 12 sampai 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam. Wahyu 1 berarti ya. Wahyu 1 ayat 12. Wahyu 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas, itu murid-murid Tuhan. Gambaran dari murid-murid, lambang dari murid-murid Tuhan. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Serupa anak manusia. Perhatikan, serupa anak manusia. Supaya nyambung gitu loh. Supaya nyambung. Lanjut. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilit ikat pinggang dari emas. Oh, beda ya, mulai beda nih sekarang. Lanjut. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Terus? Suaranya bagaikan desau air bah. Suaranya bukan lemah lembut lagi sekarang. Berwibawa. Bagaikan desau air bah. Lanjut. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Memegang seluruh malaikat terang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Firman Tuhan yang tajam. Bermata dua kan bisa dua-duanya tajam. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Itu dia. Sekarang begitu. Lanjut. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal. Dan yang akhir. Dan yang akhir. Dan yang hidup. Dan yang hidup. Lanjut. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu yang dibutuhkan oleh umat manusia, yaitu roh Allah yang hidup, atau apapun namanya saudara, ya, itu yang dibutuhkan. Yang kelima adalah roh Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Kemudian menampakkan diri juga setelah itu kepada Saulus yang kemudian bertobat, ya, agar mengajarkan kebangkitan dari orang mati kepada umat manusia. Saudaraku yang kekasih, itu yang Pak Matius sampaikan kepada kalian, kita semua, bahwa ada bom bangkit dari antara orang mati yang disampaikan oleh roh Yesus, dan selama 40 hari pada waktu 2000 tahun yang lalu. Tapi kok banyak yang lewat gitu aja Pak Matius? Ya iya. Apakah memang harus kurang lama? Harus tidak 40 hari, harus 40 tahun gitu? Saudaraku yang kekasih, atau kurang banyak manusianya? Udah jelas bangkit dari antara orang mati, kuburan-kuburan terbuka, apalagi? Di sini masalahnya. Percaya atau tidak? Khususnya bagi manusia-manusia yang menganut kebangkitan orang mati di akhir zaman. Susah. Pegangannya itu saya tanya pada waktu saya diminta ngajar di sebuah sekolah teologi, saya tanya, kalau kita mati, kalau ini rohnya kemana? Tidak bisa jawab. Ya menanti di tempat penantian. Ada yang bilang di alam maut. Saya bilang kalau saya nggak mau. Percuma Yesus mati 2000 tahun yang lalu, kalau nggak bisa
ada sistem di mana kalau mati rohnya masuk ke Firdaus, bangkit dari antara orang mati. Lah terus percuma, kita memperingati percuma. Untuk apa? Benar kebangkitan orang mati ada dua, yes. Namanya kebangkitan pertama, ya, roh-roh manusia yang percaya pada waktu diinjili di alam maut 2000 tahun yang lalu ada satu manusia, yaitu yang di sampingnya yang disalibkan oleh Yesus, yang percaya dan membela dia. Yang ketiga, ya kalau saudara dan saya menjadi murid Tuhan, kalau mati, kalau kita menang, artinya kita tetap pegang Yesus, ya rohnya masuk ke Firdaus. Tentu harus diperjuangkan. Amin. Harus diperjuangkan, saudaraku, supaya tetap pegang Dia yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Bangkitan kedua ya nanti. Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Nanti ada kebangkitan kedua. Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, Dia menghakimi, saudara. Lanjut. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Ya, itu namanya kebangkitan kedua. Dihakimi. Waduh, kalau saya spekulasi judi, surga neraka, surga neraka, surga neraka, surga neraka. Probabilitasnya atau kemungkinannya kecil, saudara, untuk masuk surga. Kalau sekarang saya ikut Kristus, kan Dia yang menghakimi, dia yang menghakimi kok. Selama saya pegang Dia, saya ngobrol, saya akrab dengan Dia, ya nggak takut, nggak perlu dihakimi nanti. Dijewet sekarang mungkin. Sekarang dijewet mungkin. Tapi saya masih hidup, saya sadar, oh Tuhan ampuni saya. Ku tegur dan ku ajar kalau ku kasih. Siap! Saudaraku yang kekasih yang terakhir. Tuhan Yesus memang tidak menghapuskan agama atau Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Yes. Silahkan memilih kebangkitan kedua, monggo. Tapi saudara-saudara yang mau bangkit kebangkitan pertama, Yohanes 5 ayat 24 sampai 25. Yohanes 5 ayat 24 sampai 25. Yang ogah masuk alam maut, yang ogah disiksa di alam maut, yang ogah masuk siksa kubur. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan Yesus Kristus dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, percaya kepada Allah Bapa, dua loh ini. Terus Ia mempunyai hidup yang kekal. Yes, mempunyai hidup yang kekal, surga kekal, dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum di alam maut maupun neraka kekal. Sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ke dalam hidup. Enak toh. Saudaraku yang kekasih, ayo. Yang memilih ikut Kristus, mari memperjuangkan agar dapat bangkit dari antara orang mati seperti roh anak manusia kalau meninggal. Saulus mengatakan dalam bahasa Betawi, gua tinggalin tuh sampah-sampah. Gua orang terkenal di Roma, gua ahli Taurat, ya, di agama saya top. Semua kuanggap sampah. Ya. Filipi 3 ayat 9 sampai 11. Filipi 3 ayat 9 sampai 11. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran kau sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. And then Yang ku kehendaki ialah dia adalah manusia yang
temuin oleh Tuhan Yesus, ya, setelah kebangkitan orang mati beberapa tahun kemudian. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam kematiannya, bukan serupa matinya, tetapi setelah mati bisa bangkit dari antara orang mati. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu dia. Bukan harus ditemuin Tuhan Yesus seperti Pak Matius, saudara. Seperti Saulus. Mari saya dan saudara memperjuangkannya dan sekarang memperingati kemenangan Sang Kristus. Selamat merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Untuk saudaraku yang sahabat-sahabat muslim dan muslimah, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Berkah berlimpah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anakmu, seluruh yang mendengarkan, Kau yang memberkati, supaya anak-anakmu boleh merasakan, memiliki karcis untuk bangkit dari antara orang mati dalam kebangkitan pertama yang disediakan oleh Engkau, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap dipimpin Tuhan. Kami siap berjuang bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.